Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh saudara petani dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur. Dan bagi saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal, merawat tanamannya, khususnya tanaman jeruk, dengan keadaan yang baik dan juga berbahagia. Di awal video ini saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin bagi seluruh dulur-dulur semua yang sudah mengikuti channel ini mulai dari awal video sampai hari ini dulur, karena di kesempatan yang sangat baik ini di hari raya Idul Fitri ini saya ingin secara pribadi ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara semua atas mungkin ada beberapa video yang kurang berkenan di hati saudara-saudara petani semua. Saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, di kesempatan video kali ini dulur, ini adalah video yang saya lakukan sebelum hari raya sebetulnya, karena saya ingin melakukan penyepraian terutama untuk kemarin setelah saya lakukan pemupukan ada indikasi beberapa pertunasan akan muncul. Jadi sekalian saja dulur, untuk hari ini saya gas untuk nutrisi MKP dan saya campur dengan magnesium sulfat dengan tujuan untuk pertunasannya semoga nanti bisa keluar bunga. Jadi untuk itu simak terus video penyepraian kali ini, baik pestisida dan juga campuran nutrisi yang biasa saya pakai untuk memacu pembungaan untuk tanaman jeruk varietas siam madu. Nah, inilah dulur untuk pestisida dan juga nutrisi yang akan saya pakai untuk penyepraian kali ini. Untuk pertama, saya masih tetap menggunakan bahan aktif sulfur, walaupun untuk intensitas curah hujan di tempat saya sudah mulai berkurang dulur ya. Tapi karena ada beberapa pertunasan yang muncul, jadi saya ingin protektif terhadap serangan hama penyakit, terutama embun tepung ya, yang biasanya menyerang di pertunasan muda. Nah, untuk dosisnya hari ini saya berikan 1 kilo untuk 600 liter air. Nah, untuk nutrisi yang biasa saya pakai untuk fase pembungaan ataupun memacu pembungaan ya, saya memakai 2 hari ini dulur ya. Yang pertama tadi yaitu magnesium sulfat 500 gram dan saya tambahkan MKP monokalium fosfat sama, untuk dosisnya 500 gram. Saya mix sekalian dulur ya. Jadi nanti ketika ada dulur-dulur yang bertanya apakah nanti efektif ketika dilakukan pencampuran, secara khusus ataupun secara penelitian saya belum pernah melakukannya dulur, tapi secara pengalaman ataupun aplikasi yang saya lakukan insya Allah tidak ada masalah terhadap tanaman. Malah beberapa kali penyepraian untuk pembungaan saya memakai cara seperti ini dulur ya. Nah, untuk fungisida saya tambahkan Mancozeb. Ini sebagai protektif terhadap buah dulur ya. Apalagi memang untuk walaupun curah hujan cukup sedang ataupun sudah berkurang, tapi untuk penggunaan Mancozeb itu agar buahnya tidak mudah rontok dulur ya. Karena untuk beberapa tanaman itu untuk buahnya sudah memasuki masa pemasakan buah, sehingga perlu saya jaga benar-benar agar hasil dari buahnya masih tetap dalam keadaan baik dan juga maksimal. Dan untuk Mancozeb sendiri memang bisa digunakan di musim penghujan juga baik, dan di juga musim kemarau seperti ini juga sangat baik dulur ya. Jadi selain bersifat kontak, dia sangat baik dalam pencegahan rontok dulur. Nah, untuk Abamectin ini masih tetap menjadi salah satu insektisida andalan ya bagi saya pribadi khususnya.
apalagi untuk beberapa pertunasan akan segera muncul. Jadi perlu kita lakukan proteksi sejak dini agar terhindar dari baik kutu-kutuan maupun trip dan juga hama api dulur ya, yang memang kita ketahui untuk di daerah saya trip dan juga apit itu salah satu hama yang menjadi langganan dulur, sehingga perlu terus kita lakukan protektif terhadap tanaman agar tanaman kita terhindar dari hama tersebut. Nah, untuk dosis sendiri hari ini saya memakai 200 ml untuk 600 liter air. Dan untuk kebun saya ini karena dengan sistem bujang seta, untuk beberapa buah kemarin alhamdulillah sempat terpetik, walaupun masih belum bisa panen secara besar dulur ya. Nah, tapi untuk menjaganya karena sudah mulai ada indikasi serangan hama lalat buah, untuk hari ini saya memakai merek dagang Sojo dulur. Ini sebagai pengendali hama lalat buah dengan 2 bahan aktif. Ini adalah insektisida yang dulu saya pakai untuk tanaman cabai saya dulur, karena untuk kedepannya saya sudah tidak melakukan menanam sayur ya, jadi saya ingin fokus ke tanaman jeruk. Dan ini alhamdulillah masih sisa dulur untuk beberapa botol, jadi ini saya pakai sebagai pencegahan agar hama lalat buah yang memang kita ketahui sendiri akan menyerang pada fase buah memasuki masa ya, sehingga perlu saya protektif sejak dini. Untuk bahan aktifnya tadi saya lupa dulur, tapi dia bersifat kontak dan juga sistemik ya, jadi ini sangat baik saya pakai untuk awal proteksi seperti ini dulur. Untuk dosis sendiri saya berikan 200 ml untuk 600 liter air. Nah, tidak lupa sebagai penguat hari ini saya tambahkan bahan aktif Profenofos. Untuk dosis sendiri saya memakai dosis paling kecil dulur ya. Ini sebenarnya sebagai bau-bauan saja dulur. Untuk bahan aktif Profenofos saya hanya memberikan dosis sekitar 100 ml untuk 600 liter air. Mungkin ini sebagai campuran untuk insektisida sojonya saat tadi dulur ya. Nah, karena untuk Profenofos sendiri ketika muncul pertunasan kita menggunakan dosis yang agak tinggi, itu akan bisa berakibat kurang baik dulur terhadap pertunasan. Untuk pertunasannya bisa sedikit terbakar, apalagi untuk cuaca sendiri juga sudah mulai berkurang sekali untuk curah hujannya. Nah, tidak lupa untuk pelekat dulur ya, walaupun musim kemarau seperti ini saya masih tetap setia dengan pelekat, karena salah satu fungsi dari pelekat selain untuk mempercepat aplikasi pestisida, dia akan bersifat emulsi, yang artinya dia akan menjaga setiap percampuran dari pestisida agar tetap terjaga dan juga daya kerjanya masih tetap baik dulur ya. Nah, ini adalah keadaannya dulur. Ini adalah jeruk varietas Yamadu dengan usia yang ke-5 tahun, menjelang ke-5 tahun, jalan ke-5 tahun dulur. Dan alhamdulillah untuk beberapa buah masih terus berjenjang. Kemarin sempat dilakukan pemetikan dulur, tapi masih belum bisa dapat full ya. Tapi alhamdulillah itu sekaligus menjadi cara saya untuk menjaga kualitas buahnya agar tetap dengan ukuran yang besar. Nah, hari ini masih ditemani rekan kerja saya dulur ya. Untuk penyepraiannya gantian dulur, karena ini tadi menyepret di 2 tempat, jadi hari ini kita gantian saja. Nah, untuk beberapa ukuran buah memang sudah siap dulur untuk dilakukan pemetikan. Dan untuk ukuran yang paling banyak itu sekarang di bola bekel dulur ya. Nah, di beberapa hari kemarin ini setelah saya lakukan pemupukan, alhamdulillah untuk curah hujan juga cukup
banyak dulur, sehingga tidak perlu saya lakukan pengairan. Walaupun ini lahan kering, lahan basah maksudnya dulur ya, bisa kita aliri air di setiap saat. Nah, karena salah satu fungsi dari pemupukan kemarin selain untuk memperbesar buah, dia juga untuk pasca panen. Nah, kemarin alhamdulillah setelah beberapa hari untuk indikasi pertunasannya akan segera muncul. Jadi ini sekalian saya tambahkan nutrisi untuk pemacu pembungaan yang biasa saya pakai dulur ya, yaitu MKP, karena kemarin juga masih ada magnesium sulfat. Untuk itu, untuk penyepraian kali ini bisa saya tambahkan sekalian dulur. Nah, hitung-hitung untuk aplikasinya biar lebih cepat, karena video ini penyepraian ini saya lakukan sebelum hari raya, sehingga nanti bisa kita lebih tenang dalam berhari raya dulur ya. Nah, inilah untuk keadaannya. Nah, untuk beberapa buah memang sudah siap untuk dilakukan pemetikan. Nah, semoga saja untuk pertunasannya bisa membawa bunga lagi dulur. Tapi untuk indikasinya, karena buah yang di pohon juga masih banyak, kemungkinan pembungaannya tidak bisa serentak seperti biasanya, tapi masih tetap kita coba saja dulur ya. Nah, untuk percampuran MKP dan juga magnesium sulfat, kalau memang ada dulur yang mempunyai rekomendasi lain, monggo dulur silahkan di komen di bawah. Mungkin nanti akan saya coba di kebun saya. Tapi untuk beberapa kali penyepraian untuk memacu pembungaan, saya memang biasa menyampur dulur ya, untuk MKP dan juga magnesium sulfat, dan hasilnya juga cukup baik dulur dalam merangsang pembungaan. Nah, inilah dulur untuk keadaannya. Untuk beberapa buah alhamdulillah juga masih terus berjenjang. Nah, ini adalah indikasi beberapa pertunasan yang akan muncul ya dulur-dulur ya. Sehingga semoga saja untuk beberapa pertunasan juga masih membawa bunga lagi dulur, sehingga untuk buahnya masih tetap berjenjang. Nah, untuk fase seperti ini ataupun fase buah yang akan sedang memasuki masa masak dulur ya, itu untuk di daerah saya, khususnya untuk di kebun saya sini, memang sangat rentan terjadi serangan hama lalat buah, apalagi dengan cuaca yang sudah kemungkinan memasuki musim kemarau dulur. Jadi untuk beberapa penyepraian, selain untuk pengendalian trip, untuk pengendalian hama lalat buah memang agak sedikit saya genjot lagi dulur, karena untuk buahnya juga sudah mulai banyak yang matang. Jadi sayang ketika nanti kita sedikit lengah ya, apalagi memang kita ketahui untuk hama lalat buah memang sangat merugikan, karena menyerang pada saat buah sudah memasuki masa siap panen. Nah, jadi perlu kita lakukan proteksi mulai dari awal agar buah yang sudah siap petik itu tidak diganggu ataupun dimasuki hama lalat buah dulur. Nah, inilah dulur untuk keadaannya. Untuk beberapa pertunasan sudah mulai muncul dan alhamdulillah ada yang membawa bunga. Demikian video kali ini dulur-dulur. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.